warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini, pekan ketiga Jumadil Awal 1447 Hijriah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin di hari Jumat pagi yang diamanahkan pada kami di Jumat kedua dan ketiga. Semoga kehadiran panjenengan kula sami menjadi bagian dari catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad fi qalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada panjenengan kula sami kesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf para bunda, mohon maaf saya harus menjawab WA sebentar karena sangat penting. Jadi saya harus jawab dan nge-WA beberapa orang ustadz karena sejatinya ini hari pertama saya setelah istirahat dari sakit beberapa hari ini untuk kembali aktif. Tapi ternyata saya merasa sejak tadi pagi menikah belum sepenuhnya pulih, sehingga seluruh jadwal saya hari ini harus saya cancel kecuali di Raudhatul Ilmi ini. Nah, maka saya konfirmasi kepada para ustadz untuk, alhamdulillah sudah terkonfirmasi untuk agenda-agenda siang dan malam sudah tercover. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini bahasan kita berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari akar kata qadar, kadar itu takaran atau ukuran yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada panjenengan kula sami bahkan sejak kita hadir di atas bumi Allah. Takaran dan ukuran itu. Saya contohkan misalnya dalam konsep medis atau biomedis, diketahui sebuah ilmu yang membahas secara khusus tentang usia-usia organ tubuh, namanya telomerasi. Bahwa ternyata organ tubuh manusia itu dari mulai jantung, liver, kemudian pankreas dan seterusnya, dalam konsep telomerasi ini sudah terukur usianya. Bisa jadi jantungnya Muhammad Hatta ini, pankreasnya dan seterusnya, katakan dalam konsep telomerasi diketahui 100 tahun untuk penggunaan normal, jika digunakan secara normal.
Sama dengan panjenengan kalau mirsani LCD proyektor, itu ada usia pemakaian. Sampai berapa kali digunakan atau berapa jam, rata-rata 10.000 jam. Yang lebih bagus pasti ada ya, tapi rata-rata 10.000 jam. Artinya setelah 10.000 jam, bisa jadi dia langsung meninggal, atau mungkin masih sempat hidup beberapa lama. Organ tubuh manusia itu ditengarai memiliki usia telomerasi yang sudah fix dari Allah. Normalnya bisa jadi jantung saya, hati saya, pankreas saya, mungkin 70 tahun bisa jadi normal nih. Kalau saya pakai normal, saya jaga dan seterusnya. Tetapi manakala tidak dijaga, manakala digunakan tidak sebagaimana mestinya, atau tidak bersandar pada petunjuk penggunaan, maka usia yang seharusnya 70 tahun itu menjadi berkurang. Sebagaimana ketika kita berbicara tentang LCD proyektor tadi, atau mungkin busi motor kita, atau mungkin aki. Ketika saya membeli aki karena aki saya yang lama mengalami permasalahan, kerusakan, dilihat oleh namanya Pak Gatot itu ya, yang mengganti aki bagian dandani itu, kata beliau, lawang ini usianya udah 2 tahun Pak, memang harus sudah diganti, kata beliau. Artinya bahkan benda-benda yang seperti itu juga memiliki usia pemakaian, yang kalau pemakaiannya salah atau tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, maka bisa jadi rusak sebelum batas usia pemakaian. Clear Bu? Baik, kita masuknya dari situ. Demikian pula panjenengan dan saya, jantung kita, liver kita itu manakala kita jaga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, dari mulai makan yang tidak berlebihan, istirahat yang teratur dengan kalimat dan janganlah engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Ini kalimat Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rambu-rambu agar supaya keseluruhan yang Allah titipkan pada diri kita itu berjalan sebagaimana mestinya, maka dia juga harus digunakan sebagaimana mestinya pemakaian. Ini berkaitan dengan konsep takdir dulu. Sehingga panjenengan nate napa mboten mendengar atau membaca tentang usia harapan hidup. Pernah boleh? Dan ketika di sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah negara terjadi proses perbaikan layanan kesehatan, layanan lingkungan, ya kebersihan dan seterusnya, maka ternyata usia harapan hidup itu bertambah. Benar nggak, Bu? Sebaliknya ketika kemudian kebersihan tidak dijaga, kesehatan juga tidak dijaga, ya, dan seterusnya, gizi masyarakat juga tidak dipenuhi, maka usia harapan hidup menjadi berkurang. Betul, Bu? Yang menarik adalah ketika kita memaknai bahwa usia itu batasnya takdir Allah. Usia itu sepenuhnya ketetapan Allah. Maka bagaimana kemudian ada usia harapan hidup yang tambah besar, tambah lama, tambah panjang, dan usia harapan hidup yang tambah pendek? Ternyata ketika kita membaca konsep takdir yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kita baru ngeh bahwa ujung kehidupan manusia itu Allah yang menentukan secara mutlak. Tetapi Allah pula yang kemudian bisa merubah kemutlakan itu menjadi relatif, tapi versi Allah. Kalau versi kita tetap mutlak. Apa maksudnya? Maka dalam tinjauan itu para ulama membagi takdir itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan takdir mubrom atau al-qadha'ul mubrom. Takdir mubrom ini adalah ketetapan Allah yang bersifat mutlak,
pasti terjadi dan manusia tidak diberi kewenangan untuk masuk di dalam takdir tersebut, apalagi merubahnya. Ini takdir mubrom. Dari mana dalilnya? Quran surah Maryam ayat 59. Di Quran surah Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah telah menetapkan sesuatu, maka Dia Allah 59. Maka Dia Allah ya, hanya berkata kepadanya jika Allah ingin menetapkan qadha. Qadha itu ketetapan atau ketentuan. Amron, sesuatu, perkara. Maka fa innama yaqul, cukuplah bagi Allah mengatakan kun fayakun. Maka untuk hal yang seperti ini tidak ada peluang yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk cawe-cawe dalam takdirnya. Contoh, panjenengan dan saya lahir sebagai seorang wanita dan sebagai seorang laki-laki, ini takdir mubrom. Allah tidak memberi kesempatan kepada orang tua kita atau bahkan secara medis untuk kemudian panjenengan atau saya ini laki-laki atau perempuan. Benar nggak, Bu? Kita sepakati dulu sehingga setiap termin saya sampaikan benar nggak atau clear nggak, agar supaya step by stepnya menjadi jelas. Jadi bahwa saya laki-laki, lahirnya panjenengan perempuan atau wanita, maka sepenuhnya itu hak prerogatif Allah. Tidak diberikan kesempatan kepada manusia untuk mengikhtiarkan dalam tanda petik. Tetapi jadi ketika sel spermatozoa itu bertemu dengan sel telur atau ovum, manusia tidak bisa menetapkan dan menentukan ini nanti perempuan atau laki-laki. Itu murni Allah. Tetapi ketika kemudian sudah menjadi benih janin, kemudian lahir, sebab lahir, mungkin enggak ada orang yang kemudian melakukan operasi kelamin dari perempuan jadi laki-laki atau sebaliknya? Mungkin. Dan mungkin berkali-kali kita melihat fakta itu atau membaca fakta itu di berbagai media. Artinya, Bun, berbicara tentang laki-laki dan perempuan sebagai fitrah awal kelahiran seseorang itu mutlak Allah. Tapi ketika dia sudah tumbuh, berkembang, dewasa, tidak lagi menjadi ketetapan dan ketentuan Allah yang bersifat mutlak karena manusia diberi oleh Allah kesempatan memilih. Dan dosa dan pahala itu beberapa kali saya sampaikan waktu kita ngaji di rumah Bu Nur. Dosa dan pahala itu berlaku kepada jenengan dan saya ketika kita bisa memilih. Kalau jenengan dan saya tidak bisa memilih, maka dosa dan pahala tidak berlaku. Maka ketika saya lahir sebagai seorang laki-laki, tidak akan pernah ditanya kelak di akhirat, kenapa kamu laki-laki Muhammad? Tapi seandainya ada orang yang kemudian melakukan operasi kelamin ketika sudah dewasa, dia pasti akan ditanya. Kenapa? Karena itu adalah ruang yang dia bisa memilih. Paham, Bu ya? Jadi panjenengan dan saya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang kita tidak bisa memilih, takdir mubrom. Kita enggak akan ditanya itu. Tetapi untuk hal yang kita masih bisa memilih, kok kemudian setelah dewasa orang memilih untuk jadi laki-laki padahal takdir fitrah kelahirannya perempuan, maka dia pasti akan ditanya oleh Allah. Kenapa engkau rubah fitrah kelamin? Jadi para bunda yang dirahmati Allah, berarti takdir itu bukan hanya mubrom, tapi yang kedua namanya mu'allaq. Takdir, apa Bu? Mu'allaq.
Takdir mu'allaq ini adalah ketetapan Allah yang digantungkan atas sebab-sebab tertentu yang sifatnya sunatullah. Dalilnya di mana? Dalilnya di surah 13 ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada panjang ayatnya. Yang di tengah-tengah ayat tersebut ada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum manakala mereka atau sampai mereka merubah apa yang ada dalam dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sebuah kaum, sebuah keluarga, individu, jenengan dan saya. Allah nggak akan merubah nasib kita manakala kita tidak melakukan usaha perubahan ikhtiar atas diri kita. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita ikhtiarkan perubahannya. Apa? Ar-Ra'd. Surah 13 ayat 11. Yang di atas tadi 59. Yang benar berapa? 35. Oh, ini salah kutip berarti ya. Nggih, matur sembah nuwun, Bun. Maryam 35 nggih. Wa idza qadha amron fa innama nggih. Mohon maaf. Saya ngopi saja di internet tadi ayatnya, ternyata malah salah ya. Kita cek nih. 35. Nggih Bun, kalau pas salah begitu jenengan matur kersane dalam pirsa. Nggih bener Bu, 35. Yang Maryam tadi surah Maryam ayat 35 ya, bukan 59. Tapi kalau Ar-Ra'd-nya udah bener. Nggih matur sembah nuwun Bunda. Jadi dari surah Ar-Ra'd ayat ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada panjenengan dan saya peluang untuk merubah apa-apa yang kita tidak suka, apa-apa yang kita tidak nyaman, untuk kemudian berubah menjadi apa-apa yang kita nyaman dalam tanda petik, atau lebih tepatnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita sebagai takdir baru. Contoh ngaten lho Bu, contoh paling gampang ya. Pernah mendengar kalimat usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil? Kalimat itu bisa benar, bisa salah, tergantung cara kita melihatnya. Usaha tidak pernah atau tidak akan mengkhianati hasil jika panjenengan fokus pada hasilnya, maka kalimat itu menjadi salah. Kenapa? Karena ada sekian banyak usaha yang dilakukan oleh manusia, meskipun dirubah ternyata hasilnya tetap. Mungkin nggak Bu? Jenengan sudah merubah usaha, ternyata hasilnya tetap begitu. Kita merubah lagi, ternyata hasilnya tetap begitu. Mungkin Bun? Mungkin. Tapi kalau panjenengan membaca kalimat itu dengan pengertian keseluruhan proses, maka kalimat itu menjadi benar. Bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maksud dalam ngaten. Kalau kita berusaha A, berusaha dengan usaha A, hasilnya B. Kemudian kita ingin hasilnya C, maka usaha kita menjadi A plus A plus A. Ketemu C. Ketemu C, mohon maaf. Ternyata ketemu B, tetap ketemu B.
Jadi usahanya A, hasilnya B. Yang kedua dia coba usaha yang lain, A plus A plus A, tetap B. Kalau kita melihat dari sudut pandang proses, maka keseluruhan dari usaha yang jenengan dapat pahala enggak? Kalau jenengan melakukan secara ikhlas, dapat. Kalau yang pertama tadi, usaha A dapat B, usahanya cuma sekali. Kalau yang kedua, A plus A plus A, berarti berapa kali? 3 kali. Sekali dia berusaha, dia dapat poin katakan 5 di sisi Allah. Yang kedua dia rubah, karena dia meyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yakin saja dengan firman Allah dan kemudian kita melakukannya, dapat poin nggak dari Allah? Dapat. Kemudian kita lakukan A plus A plus A, maka setiap A ini kita dapat poin 5, 5, 5. Meskipun hasilnya tetap B. Clear, Bu? Sehingga ketika panjenengan melakukan usaha yang dirubah, meskipun hasilnya sama, jenengan secara proses sudah mendapatkan nilai lebih dari Allah. Kenapa? Karena satu, panjenengan yakin firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jika dia tidak merubah dirinya. Maka kita merubah cara kita. Yang kedua, cara kita rubah 3 kali lebih banyak, lebih berat dibanding awalnya. Jenengan akan banyak lebih dapat pahala lebih banyak juga. Artinya kalimat itu tergantung siapa yang melihat, sudut pandang mana yang kemudian diambil. Maka para bunda yang dirahmati Allah, contoh yang lain yang mungkin lebih clear ya bagi panjenengan dan saya. Saya punya seorang Pak Lek yang profesinya jualan soto di Mojokerto. Ketika beliau jualan, pengennya hari itu beliau mendapat lebih, hasil lebih. Maka kemudian masaknya ditambah nasinya. Ternyata ketika nasinya ditambah, yang terjual di hari itu tetap sama dengan kemarin. Pertanyaan saya, apakah percuma usaha beliau? Meskipun hasilnya sama. Jadi meskipun hasilnya sama, usaha beliau tidak percuma karena beliau ingin menjemput takdir yang lain. Dengan cara apa? Merubah cara. Karena meyakini bukankah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Maka kemudian beliau di pasar itu nunggu sampai kemudian nasinya habis. Ternyata enggak. Tetapi beliau mendapatkan hal-hal lain di sebalik itu. Ada orang baru yang dikenal, ada sesuatu yang beliau tidak temui di hari-hari sebelumnya karena biasa jam 8 udah pulang. Hari itu dicoba sampai jam 9, meskipun hasilnya tetap, tapi ada hal-hal baru yang beliau dapatkan. Informasi baru tentang sampai jam sekian itu masih banyak orang nggak di pasar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, berarti tugas panjenengan dan saya itu jangan pernah fokus pada hasil. Jenengan dan saya fokusnya pada apa, Bu? Pada usaha, pada ikhtiar, pada doa. Jadi usaha apa? Fokus kita pada usaha, fokus kita pada ikhtiar, fokus kita pada planning terbaik. Kenapa? Jenengan memplanning saja, jenengan merubah usaha saja dengan keyakinan atas ayat Allah ini, jenengan akan dapat pahala dari Allah. Perkara hasil itu sudah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Dan hasil itu tidak ada kaitan dengan usaha secara langsung, Bu. Hasil itu tidak secara langsung berkaitan dengan usaha. Gitu, mboten? Jenengan percaya sudah mboten bahwa hasil itu tidak selalu apa, Bu? Seiring dengan usaha. Kadang usaha sudah dirubah hasilnya sama, kadang usahanya tetap hasilnya beda. Mungkin nggak, Bu? Artinya hasil itu tidak mutlak ditentukan oleh usaha.
Maka tugas panjenengan dan saya adalah fokus pada ikhtiar, fokus pada pilihan ikhtiar, karena itu yang akan dinilai Allah. Allah nggak akan pernah menilai hasil yang jenengan dapat. Kok kemudian ngaji di Masjid Istiqomah ini, jenengan kondur. Setiap orang kan mendapatkan hasil berbeda, Bun, meskipun duduknya sama, dengarnya sama, materi yang disampaikan sama. Tapi kan setiap orang dapatnya beda-beda. Gitu betul. Ketika kemudian panjenengan kundur, kita tidak peduli ya Allah yang saya dapatkan berapa persen dari materi yang disampaikan Ustadz. Yang penting saya mengikuti dengan cara terbaik, mencatat jika itu benar-benar saya butuh dan saya perlukan, atau mungkin merekam dan seterusnya. Hasilnya sepenuhnya kehendak panjenengan ya Allah. Mungkin yang dimasukkan oleh Allah di dalam otak kita, memori kita, itu 20% saja dari 100% materi. Tapi yang 20% itu ternyata oleh Allah diberi kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk melakukannya, mengaplikasikannya. Ada orang yang bisa masuk dalam memorinya 80%, tapi yang dia lakukan dalam kehidupan cuma 10%. Artinya kalau hasil itu sepenuhnya Allah yang menetapkan dan menentukan. Tugas panjenengan kalau sami fokus pada apa, Bun? Ikhtiar. Maka dari situlah orang akan menjadi lebih lapang dan lebih luas hati ketika menerima takdir Allah. Karena dia tidak pernah mengkoneksikan antara takdir dengan usaha, dalam arti jika A maka B, enggak. Jika A maka bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Dan B, C, D ini ketetapan Allah, bukan kita. Yang berada di dalam kemampuan kita itu ya, jika A-nya tadi itu. Kita pilih apa? Kita mau pilih A, B, C, D. Tapi kalau hasilnya itu mutlak ketetapan dan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ketika jenengan masak sudah belajar, ingin mempersembahkan yang terbaik buat suami, karena suami pengen misalnya lontong balap, atau tahu campur misalnya, mak kok pengen tahu campur ya. Jenengan tidak ahli buat itu, maka jenengan sebagai seorang istri yang solihah, jenengan akan lihat di YouTube atau tahu campur itu. Jenengan akan baca info lewat Google, bahkan tanya pada AI, ChatGPT, seperti apa tahu campur yang enak. Bun, ketika jenengan sudah lihat YouTube, jenengan sudah baca resep, tapi hasilnya ternyata masih diprotes suami. Kita udah semalaman itu yang kedua. Bahkan telepon bunda-bunda yang pintar masak, iya tau Bu, iki tiga ilaos apa orang? Gak tahu campur kayak ilaos, tiga kunci. Nah, ini bodoh gak bener ya. Jenengan persembahkan pada suami. Ketika suami makan, protes. Lemah, kita tahu campur apa? Tahu tek toh? Serasanya kok gak jelas-jelas lagi antara tahu tek ya ora, lontong balap ya ora. Ketika kemudian panjenengan fokus pada hasil yang dikomentari suami, pasti jenengan kecewa berat. Lah ya, jadu ngono wis gak dimasakno misan. Masakno rewel. Kalau pengen suami ndak rewel, Bu, sabar sampai nanti di surga. Suami jenengan tuh jadi 70 kali lebih cakep dibanding saat di bumi. Yang kedua, menjadi orang yang paling menyenangkan buat panjenengan. Demikian pula suami. Jadi kalau bunda-bunda ada yang kecewa dengan suami saya sih sholatnya bagus Ustaz, bener gini. Tapi kalau dengan masakan saya itu komplainnya lebih banyak dibanding ridhonya. Tapi ketika nanti suami panjenengan disurgakan oleh Allah bersama jenengan, maka seluruh sifat buruk dari suami itu akan hilang, demikian pula sebaliknya jenengan. Maka kalau sekarang masih rewel, sabar. Nunggu nanti di surga.
Kalau sekarang masih kurang cakep, sabar. Nanti 70 kali lipat lebih cakep dibanding hari ini. Demikian pula sebaliknya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu contoh sederhana itu ya, bahwa panjenengan kula sami akan bisa menerima takdir itu dengan lebih gampang, lebih mudah, lebih ikhlas, lebih ridho, lebih luas hati. Kalau kita memahami bahwa hasil itu mutlak di dalam genggaman Allah, dan panjenengan dan saya hanya diberi kesempatan di dalam memilih usaha atau ikhtiar. Baik, ini saya bagi per termin, Bu. Saya sambil ambil nafas ya. Mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Nggih, Bu. Nggih, Bu. Allah barakatuh. Nggih, Bu. Baik. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang Allah menetapkannya dikaitkan dengan sunatullah yang dilakukan oleh seorang hamba. Beliau, Bunda, menanyakan apakah itu yang kemudian dikenal dalam tanda petik oleh manusia hari ini sebagai nasib. Oh ya wis nasibe. Kalau kemudian oh ya wis nasibe itu kalimat yang menunjukkan ketidakridhoan sebenarnya. Gini betul. Nasib. Nah itu kalimat ridho enggak itu? Wah ya nasib. Ini menunjukkan kalimat ridho terhadap takdir dong betul? Enggak. Mu'allaq itu jenengan berikhtiar dan sudah kita siapkan sejak kita berikhtiar bahwa hasil itu bukan saya yang menentukan tapi Allah. Sehingga apapun yang ditentukan dalam proses usaha kita yang kemudian disebut dengan hasil, kita ridho. Oh memang ketetapan Allah. Jadi sementara bisa benar bisa salah Bun ya. Bergantung kita memaknai nasib itu. Karena selama ini orang memaknai nasib itu kan, oh yo nasibnya api. Oh ya itu nasibnya elek. Gitu betul. Padahal kalau itu takdir Allah ada nggak yang jelek? Tidak ada. Takdir Allah itu tidak pernah salah. Takdir Allah itu tidak pernah salah dan takdir Allah itu tidak pernah tidak tepat untuk kita. Sehingga apapun hasilnya, mau kita senang, mau kita enggak, mau kita merasa lapang, mau kita merasa sempit, itulah yang terbaik bagi kita. Kenapa begitu, Bun? Ngeten. Allah itu zat yang maha tahu, benar, Bun? Kemahatauan Allah itu meniscayakan Allah tahu episode kehidupan jenengan dari A sampai Z. Sedangkan jenengan dan saya, pengetahuan kita atas hidup itu bisa jadi A sampai C saja. Setelah itu kita nggak tahu. Jangankan begitu, setelah ini saya keluar dari perumahan ini, saya nggak tahu ketemu siapa. Gini betul? Jenengan bisa nggak memastikan nanti keluar akan ketemu siapa dulu? Pengemudi motor, mobil, becak atau yang lain? Kita nggak tahu. Tapi Allah mengetahui seluruhnya. Berarti Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan untuk episode kehidupan kita. Benar nggak? Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan untuk episode kehidupan kita seluruhnya. Kita nggak pernah tahu nanti setelah B itu benar nggak C. Jangan-jangan langsung D, jangan-jangan E. Cuman masalahnya manusia itu seringkali memastikan dirinya itu mengetahui apa yang baik buat dia. Padahal yang pasti baik buat dia itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan, menakdirkan sesuatu yang tidak kita suka, tidak kita harapkan, kadang kita merasa kecewa dengan takdir Allah itu, tidak menerima, karena kita menganggap itu nasib jelek, nasib buruk. Padahal tidak ada nasib jelek. Jika nasib dimaknai sebagai takdir Allah, maka semua nasib itu itu Bun ya. Halo Bun, ngerti? Oke. Ada lagi Bu? Buatan nonton?
Berarti, Bun, panjenengan dan saya wajib meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan buat jenengan dan saya, meskipun itu sempit atau lapang, membahagiakan atau menyedihkan, itu pasti baik. Saya merasakan sakit ini setelah pulang dari Magetan dengan masjid beberapa hari yang lalu. Pulang itu mampir ke musola, habis sholat duhur itu rasanya gak kuat berdiri, saya tidur telentan. Masjid sampai tanya, apa Ustaz, kakinya sakit atau tidak bisa berdiri? Badan saya sakit semuanya rasanya. Ketika kemudian sudah nyampe rumah pulang, besok sudah tidak beraktivitas. Lah hari ini saya awali aktivitas. Ketika kemudian saya sakit, saya yakin bahwa ini takdir terbaik Allah yang diberikan pada saya. Maka saya tidak boleh mengeluhkan itu. Yang saya boleh adalah saya melihat bahwa asbab-asbab sakit itu saya yang melakukan. Asbab-asbab ini saya yang melakukan. Oh, harusnya saya hitung ulang gitu kan. Harusnya ketika Allah memberikan warning capek pada kepala atau pundak atau apa, saya harus mulai istirahat. Tapi ditabrak wae gitu kan. Harusnya, lah kata Bunda itu kalimatnya, orang dirasa nih. Kadang kita memiliki cara pandang yang membenarkan pilihan sikap kita, padahal itu melanggar apa yang ditentukan Allah. Sama dengan begini, orang flu itu biasanya ngantuk nggak, Bu? Obat flu biasanya ada obat ngantuk nggak, Bu? Obat itu didesain sesuai dengan fitrah untuk sakit flu. Orang flu itu cenderung ngantuk. Kenapa? Karena itu warning dari Allah. Oh, berarti harus istirahat. Tapi kan kemudian manusia nggak begitu. Kadang ketika kemudian capek, ngantuk, lelah, malah minum Krating Dek. Malah minum apalagi? 10, malah minum ini. Agar supaya ngantuknya hilang. Padahal itu warning dari Allah melalui tubuh kita bahwa tubuh harus istirahat. Tapi kemudian kita lawan. Itulah yang kemudian menjadikan saya yakin kalau saya sakit ini ya salahmu dewe begitu. Karena Allah pasti sudah memberikan warning itu. Maka kemudian seluruh agenda kajian saya cancel itu ya. Tadi malam sudah mulai membaik, sehingga ketika Bu Nur WA itu saya jawab insya Allah. Tapi ketika pagi tadi kerasa kembali sakitnya, batalkan kan rasanya nggak tega. Kalau pagi-pagi Bu Nur pasti juga bingung. Maka untuk yang siang malam kemudian saya cancel semua. Jadi tidak ada takdir Allah yang salah. Bahkan untuk takdir yang paling ekstrim. Jadi kemarin saya sempat sampaikan di majelisnya Az-Zahra, majelis Talim Az-Zahra. Panjenengan kenal Bu Novi, suaminya namanya Pak Widodo, pegawai Pemkab. Sekian tahun yang lalu, tahun apa belas tahun nih, sekian tahun yang lalu, saya ditelepon bunda-bunda dari majelis Talim Istiqomah untuk mendampingi beliau menuju ke tempat rumah duka. Bahasa orang sekarang rumah duka, rumah yang di dalamnya ada dukanya. Karena sepasang suami istri ini diuji oleh Allah dan sang bunda ini ada aktivis juga kajian. Sepasang suami istri ini diuji oleh Allah dengan takdir yang kalau kita melihat secara zahir mata itu, ya Allah kok begini ya takdir. Jadi Pak Wid dan Bu Novi ini punya 4 anak. 4 anak, laki-laki semua. Anak yang ketiga sedang akan menjalani operasi di Rumah Sakit Karangmejani, Surabaya, Dr. Sutomo. 3 anak yang lain sehat, cakep, ganteng, disenangi oleh guru-guru di SMA 2 yang sulung itu karena dikenal santun dan sopan. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4, 1 sakit, 3 sehat. Yang sehat ini diambil Allah bareng di waktu yang sama. Bisa bayangkan jenengan kecelakaan Bu, benar Bu. Murid jenengan Bu, Masya Allah Bu. Iya, saya kesana waktu itu Bu.
Jadi kakak dan dua adiknya ini kecelakaan. Jangan bisa bayangkan, orang tua punya 4 anak. Satu sakit mau operasi, 3 sehat, yang diambil Allah yang sehat. Tiga-tiganya sekaligus di hari dan waktu yang sama. Ini kalau kemudian kita membaca takdir itu pada pemahaman mata dohir kita, seakan-akan kita itu bilang, ya Allah, seakan-akan tidak adil, ini anak baik, ini orang tua baik. Maka ketika saya diminta oleh bunda-bunda untuk mendampingi beliau-beliau ini, saya sempat bingung lah, saya ngomong apa nanti ya, ketemu beliau saya ngomong apa. Orang yang mengalami duka yang seperti ini tentu tidak gampang bun, tidak mudah. Tidak kemudian kita bilang, Bapak yang sabar, ini bagian dari takdir Allah, dan semua takdir Allah itu baik. Kan nggak bisa begitu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan validasi dulu perasaan dalam surah Al-Duha. Validasi dulu perasaannya, artinya iyakan dulu kesedihan itu. Jangan kemudian kita menolak sambil mengatakan, Pak, nggak usah disedihkan, oh sudah takdir Allah, yang sabar. Validasi dulu. Maka yang saya ucapkan waktu itu setelah innalillahi Allahumma maghfir lahum dan seterusnya, saya sampaikan pada Pak Wid. Pak Wid, saya tidak tahu seandainya ujian ini diberikan oleh Allah pada saya, apakah saya semampu panjenengan yang masih bisa menemui tamu menyalami mereka? Meskipun pandangan dan tatapan matanya kosong, air matanya sudah kering. Saya sampaikan, seandainya itu diberikan oleh Allah pada saya tidak tahu apakah saya sanggup untuk memikulnya. Artinya saya terima itu kesedihan yang luar biasa, bahkan seandainya itu diujikan oleh Allah kepada saya yang bagi beliau itu ustadz itu ya. Apakah saya mampu menerima itu dengan sabar seperti jenengan? Untuk kemudian secara tidak langsung memotivasi beliau bahwa beliau diberi oleh Allah kemampuan lebih dibanding Muhammad Hatta. Baru setelah itu saya sampaikan, Pak Win, tidaklah saya mendengar putra-putra panjenengan itu baik dari gurunya atau temannya kecuali kebaikan-kebaikan. Jika kebaikan-kebaikan, maka sebagaimana sabda Rasulullah Pak Wid, tidak semua orang mendapat keistimewaan kelak di akhirat akan dijemput oleh anaknya, kecuali anak-anak yang meninggal di waktu mereka dalam sebaik-baik keadaan. Maksudnya pun ngaten Bu, untuk menerjemahkan paling gampang ya. Masih ingat kisah Nabi Khidir dengan Musa? Ingat Bu? Tahu Bu? Oh, enggak tahu. Surah yang jenengan baca tiap hari Jumat apa? Di dalam suratul Kahfi, Allah bercerita 4 kisah luar biasa. Yang pertama pemuda Kahfi, yang kedua Zulkarnain, yang ketiga Musa dan Khidir, yang keempat 2 pemilik kebun. Jadi Musa dan Khidir itu salah satu kisahnya begini. Nabi Musa kan merasa yakin bahwa beliau itu sudah bersabar mendampingi umat yang jentel nih, jengkelin gitu. Ketika kemudian Nabi Musa merasa dirinya sudah sabar, oleh Allah diuji. Apa benar toh gue sabar? Coba temui hambaku yang soleh di pertemuan 2 lautan. Nabi Musa ketemu waktu itu dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir kemudian bilang sama Nabi Musa begini, kamu boleh ikut saya nyantri gitu ya, meguru. Tapi tolong apapun yang saya lakukan jangan diprotes, jangan ditanya. Apapun yang saya lakukan jangan tanya. Nabi Musa siap, karena itu perintah Allah, siap. Salah satu fragmen yang paling ekstrim di dalam kisah Khidir dengan Musa, jenengan nanti bisa baca dalam suratul Kahfi, adalah ketika Nabi Khidir ketemu anak kecil, Bu. Anak kecil tiba-tiba pegang oleh Nabi Khidir kemudian dibunuh.
Kira-kira kalau jenengan melihat peristiwa itu, jenengan menjadi Nabi Musanya, protes nggak? Protes. Ini anak kecil loh, belum balik loh. Kok dibunuh? Maka Nabi Musa protes pada Nabi Khidir. Yang ujungnya begini. Mohon maaf Bu, ini saya sambil setengah menahan sakit ini. Jadi ujungnya begini, jawaban Nabi Khidir, Bu. Tahukah engkau kenapa aku membunuh anak itu? Yang pertama, mematikan manusia, mematikan makhluk hidup itu haknya siapa? Allah. Artinya jika Allah memerintahkan jenengan dan saya melakukan sesuatu, maka nilai itu mutlak benar, tidak ada yang salah. Kalau Allah yang memerintahkan. Benar nggak, Bu? Bohong itu baik atau jelek, Bu? Tapi kalau Allah yang nyuruh bohong, baik. Pertanyaannya, mungkin nggak Allah nyuruh bohong? Mungkin, bahkan bukan hanya mungkin, harus di 3 tempat. Yang pertama, ketika dalam situasi perang. Kita ketangkep ditanya, mana markas besarmu? Kita nggak boleh dengan sangat jujur. Oh, Jalan BTR Supratman nomor sekian. Ketika suami dan istri sedang berseteru, maka kita boleh berbohong untuk menyatukan. Artinya Bunda yang dirahmati Allah, sepanjang itu yang memerintahkan Allah, tidak ada nilai kecuali baik. Paham Bu? Yang memerintahkan Nabi Khidir membunuh anak itu siapa? Allah. Yang menciptakan anak itu Allah. Yang menguasai ruhnya Allah. Ketika Allah minta tolong dicabut ruhnya, melalui tanganmu Khidir, Nabi Khidir melakukannya. Yang nyabut malaikat Allah. Ketika kemudian ditanya, kenapa Allah memerintahkan itu? Lah, ini kita bicara takdir lagi, Bu. Allah adalah zat yang maha tahu episode lengkap kehidupan manusia. Allah tahu bahwa anak itu punya 2 orang tua yang sangat soleh. Yang ketika kemudian orang tuanya soleh, anak itu ternyata tumbuh besarnya ketemu dengan lingkungan yang tidak baik, terpengaruh menjadi tidak baik, dan akhirnya justru kemudian mendolimi orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta, memberikan contoh pada kita. Ini loh contoh takdir itu. Akhirnya dibunuh, Bu. Bukan dibunuh, sebenarnya diambil oleh Allah ruhnya, cuman melalui tangan Nabi. Sama dengan ketiga anak ini, Bu. Yang ngambil siapa? Allah. Yang punya dia siapa 3 anak ini? Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil 3 anak ini, akhirnya saya bilang Pak Wid begini. Pak Wid, ini diambil putra-putra panjenengan dalam sebaik-baik keadaan. Tidaklah saya mendengar dari temannya atau gurunya keburukannya, tapi kebaikan-kebaikannya. Pak Wid ketika dia dipanggil dalam keadaan yang terbaik, berarti dia menjadi tabungan terbaik buat 2 orang tuanya. Karena bisa jadi ketika dia tumbuh dewasa, ketemu lingkungan yang buruk, bisa jadi nggak, Bu? Anak yang tadinya baik, elok akhlaknya, ternyata ketemu lingkungan yang buruk dan kemudian terpengaruh mungkin. Pernah dengar anak yang hafal Quran, perempuan, kemudian sekarang menjadi semi preman itu, yang tubuhnya penuh dengan tato, jilbabnya dilepas. Padahal dia seorang hafidhah dulunya. Artinya bukan tidak mungkin orang yang dulunya tumbuh besar, lahir dari anak yang baik, dewasanya buruk. Atau sebalik, Allah yang maha tahu. Allah maha tahu Pak Wi, bisa jadi ananda-ananda ini kelak ketika dewasa tidak bertemu dengan lingkungan yang baik, sehingga dijaga oleh Allah saat kebaikannya memuncak, diambil agar supaya tidak terkotori. Maka bukan hanya mereka ini masuk surga Allah Pak Wid, tapi mereka juga bisa menyurgakan kedua orang tuanya jenengan dan Bu Novi. Bisa menjadi apa? Penjemput orang tuanya menuju surga. Menyakitkan secara zahir di bumi, tapi kelak di akhirat orang tuanya pasti akan bersyukur. Ya Allah, matur sembah nuwun, anak-anak saya diambil di waktu yang terbaik, bersebab dengan itu mereka sekarang bisa mengangkatku menuju surga. Ini hakikat dari sesuatu. Maka tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir pasti baik. Meskipun secara zahir kita melihatnya menyakitkan, kita melihatnya menyempitkan dan seterusnya. Baik,
Dari situ ada yang mau disampaikan, Bu? Mohon maaf ya Bu Nur ya. Ya, masih ada 10 menit lagi ya. Tidak apa nih? Baik, matur nuwun. Alhamdulillah. Ini namanya takdir mu'alak, Bu. Jadi matur nuwun sangat, mohon maaf sekali lagi ya. Kita tutup dengan doa. Kata Rasulullah SAW, salah satu doa mustajabah itu bersebab hujan deras, bepergian, dan orang yang sakit. Orang sakit itu insya Allah doanya lebih makbul. Bukan berarti Muhammad Hatta doanya makbul, betul. Siapapun teman jenengan kalau sakit, karena ketika dia ikhlas dan ridho, dosanya sedang dikurangi oleh Allah, digugurkan, sehingga doanya mustajab. Monggo sarang-sarang bermunajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ya Allah, berkahi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, anak keturunan kami. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa tegak di atas jalan yang Engkau ridho, hingga kami semua pulang kepadamu dalam sebaik-baik keadaan. Engkau ridho atas kami, dan kami pun ridho Engkau sebagai Rabb kami. Kepulangan yang husnul khotimah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bulan rahmati Allah, sekali lagi mohon maaf jika ada hilaf salah kekurangan. Berkah selalu, saling doa. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.